Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Sabilillah Sugiyo yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena limpahan rahmatnya semata pada hari ini, pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita untuk ngaji Himpunan Putusan Tarjih yang kemarin sempat kita liburkan beberapa pertemuan karena memang kita harus libur. Nah, sebelum kami lanjutkan, kami sambung yang dulu. Jadi yang dulu itu kita bahas tentang iman yang sudah tuntas, rukun iman yang 6, dan kemudian yang terakhir al-adillah, dalil-dalil. Yang al-adillah itu sebagian dari dalil-dalil itu sudah kita jelaskan saat menjelaskan per item dari rukun iman itu. Sehingga untuk hari ini nanti sore ini kita sudah mulai ngaji bab fikih yang terkait dengan toharoh. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sebelum ngaji toharoh ini saya ingatkan bahwa sebentar lagi Idul Adha. Jadi kalau tidak diingatkan kita khawatir lupa. Dan saya juga khawatir kalau anak-anak kita besok itu dikira rukun Islam itu tinggal 5 ya. Tinggal 4 maksud saya. Padahal masih tetap 5, meskipun sudah 2 tahun tidak ada pemberangkatan haji ya. Di anak-anak jangan-jangan nanti dikira tinggal 4 ya. Jadi masih tetap 5 ya. Meskipun 2 tahun tidak ada pemberangkatan haji karena memang ada masalah yang terkait dengan COVID-19 dan lain-lain teknis. Bapak Ibu yang saya hormati, lah yang terkait dengan kurban itu harus kita tetap eksis. Apalagi di era seperti ini itu sangat bermanfaat bagi penerima. Kalau kita simak hadisnya nyun sewu itu agak keras. Mangkana lahu sa'atun falam yudhoh fala yakrobanna musallana. Keras. Man sapane wong kana kang ono sapa man lahu ono iku keduwe man sa'atun utawi kesempatan, kelonggaran, maksudnya nggak ada rezeki, duit, nggak ada kelonggaran, ya. Nggak ada kelonggaran pada tahun itu. Walam yudhoh lan dheweke ora kurban, ora nyembelih kurban dari Rasulullah. Fala yakrobanna, monggo teman-teman ora usah parek-parek. Jadi di depannya ada lanahi dan kemudian belakang ada nun takkid ya. Monggo teman-teman ya, saya ulangi, falayak robanna, depannya ada lam takkid dan kemudian di belakangnya ada nun sidah yang takkid juga. Falayak robanna, monggo teman-teman ora usah parek-parek musallana ing musola kita, ing musola ingsun. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kemudian
Kita terus-menerus dianjurkan kalau ada kelonggaran tidak boleh kita tahun ini wis kok, aku tahun ini gak. Kita dianjurkan untuk berkorban, baik kita sendiri-sendiri maupun bertuju. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kurban itu ya, yang terpenting bukan pelaksanaan dari ibadah kurban nyembelihnya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian ibadah kurban itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Walakin yanaluhut taqwa minkum la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Allah tidak menerima daging-dagingnya dan darah-darahnya, akan tetapi Allah menerima takwa di antara kamu. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, itu sekedar mengingatkan kita menjelang Idul Adha. Selanjutnya di dalam Islam itu ada toharoh, ada nadhofah. Kalau toharoh itu bersuci yang terkait dengan sah dan tidaknya ibadah kita, itu toharoh. Jadi misalnya terkait dengan sah tidaknya sholat, jadi terkait dengan najis, terkait dengan hadas kecil, terkait dengan hadas besar, itu disebut toharoh. Bagaimana cara membersihkan najis, bagaimana cara kita kemudian menghilangkan hadas kecil, tentu dengan berwudu. Bagaimana cara kita menghilangkan hadas besar dengan mandi. Nah, di dalam HPT nanti akan kita bahas bagaimana kita berwudu, bagaimana kita mandi, selanjutnya bagaimana kita tayamum, bagaimana kita istinja. Bagaimana kita istinja. Terkait itu semuanya, itu disebut toharoh. Kalau kemudian terkait kebersihan, yang kemudian di situ ada nilai pantasnya, estetisnya, ya. Misalnya orang merapikan rambutnya, merapikan kumisnya, kemudian masjidnya dicat dengan bagus seperti ini, lalu kemudian ada tamannya yang bagus, itu bukan toharoh tapi apa? Nadhofah. Di sana kemudian ada an-nadhofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Baik toharoh maupun nadhofah itu adalah termasuk bagian dari ajaran Islam yang kemudian melekat dalam kehidupan kita semua sebagai seorang muslim. Maka kemudian harapannya adalah seharusnya tempat-tempat yang terbersih, kota terbersih, rumah terbersih, tempat ibadah terbersih, pasar terbersih, lingkungan terbersih, itu seharusnya adalah lingkungan-lingkungan yang ada dalam sekitar kehidupan umat Islam. Nah, mengawali itu semua, mari kita baca firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Nanti penjenengan bisa dibaca ulang di rumah, atau yang bawa kitab bisa dilihat kitabnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu
wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Satu ayat ini sudah menyangkut wudu, kemudian tayamum, kemudian juga terkait dengan istinja, juga mandi. Yang pertama kita ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing iman kabeh, idza kumtum nalikane wis jumenengake sira ilas sholati maring salat faghsilu mongko maso sira kabeh wujuhakum ing wajah-wajahira wa aydiyakum lan ing tangan loro ira ilal marafiqi tumekane sikut sira wamsahu lan ngusapo kowe kabeh biruusikum sebagian kelawan sirahmu wa arjulakum lan masuh sira ing sikilmu ilal ka'bain maring kemiren loromu. Ini sampai sini itu tentang wudu. Jadi wudu itu disyaratkan kalau kita mau sholat, ya, kalau kita mau sholat. Jadi ada al-adawatus syarti, dianjurkannya wudu itu kalau kita mau sholat. Al-adawatus syartinya apa? Idza kumtum ilas sholati. Bagaimana Pak kalau ada orang yang fadhailul a'mal, untuk keutamaan akhlak, dan dia kemudian menjaga wudu tidak pernah batal, ya monggo saja. Tetapi sesungguhnya dianjurkannya syariat wudu itu kalau kita mau sholat. Jadi di situ ada al-adawatus syarti idza kumtum ilas sholati. Kalau kamu mau menegakkan sholat, mau mendirikan sholat, kemudian faghsilu wujuhakum, hendaknya kamu membasuh wajah-wajah kamu. Yang disebut wajah itu ya mulai tumbuhnya rambut sampai ke janggut. Ya, di sini tuh namanya wajah. Jadi sampai sini tumbuhnya rambut, terus ini sampai ke janggut, ini namanya wajah. Kalau sudah ke sini sudah namanya apa? Leher, itu wajah. Jangan sampai kelewatan. Kalau hanya sini saja batuk, kalau sini pipi. Tapi wajah itu ya ini semuanya namanya apa? Wajah. Kalau kita membasuh, ya anjurannya sampai benar-benar kita basuh. Benar-benar kita basuh. Namanya membasuh itu berarti apa? Basah kuyup. Kalau mengusap lain, maka untuk kepala tadi wamsahu, tidak waghsilu. Ya. Jadi kita diatur untuk membasuh. Jadi basah kuyup, dibasuh wajah. Kemudian wa aidiyakum, dan kedua tanganmu ilal marafiq, sampai sikut. Sikut itu bahasa Indonesia apa? Siku. Ilal marafiq, sampai sikut. Mirfaqain, sampai kedua sikut, sampai siku-siku. Kalau kemudian kita kembali kepada hadis Rasulullah, min sifati wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faghsala yadahul yumna thalatha marrat tsummal yusra, begitu. Jadi yang kanan itu 3 kali, nanti di kaifiyah itu akan dijelaskan. Tapi ini karena memang kita juga perlu menjelaskan ya. Kanan dulu 3 kali,
baru tsummal yusra, baru yang kiri. Kalau kita melihat teman-teman kita wudu kan ya enggak gitu, kanan kiri enggak jelas ini. Kanan dulu 3 kali, salatsa marrat, baru tsummal yusra. Wamsahu biru'usikum, dan kemudian usaplah sebagian dari kepalamu. Bagian dari kepala itu kalau kita baca kitab-kitab fikih itu minimal rubu'. Rubu' itu berapa? Rubu' itu 1/4. Aqalla sedikit-sedikitnya itu ar-rubu', 1/4 dari kepala. Tapi kalau kita baca hadis Nabi, sifat wudu hadis Nabi, fa'aqbala wa adbaro, dari depan sampai belakang diusap ini. Dari depan sampai belakang, fa'aqbala wa adbaro. Tapi kalaupun sedikit ya sudah sah. Yang diusap kepala, bukan rambut. Bukan rambut gini aja, tapi kepala ya. Kepala itu ya yang ditumbuhi rambut. Kita tidak boleh kemudian berbantah, nah, rambut itu kan bagian dari kepala, mancepnya di kepala. Ya tidak usah begitu. Juknisnya kan fa'aqbala wa adbaro. Tapi sedikit-sedikitnya menyentuh kepala ya aqalluhu rubu. Mungkin sedikit-sedikitnya 1/4 itu. Lah setelah itu wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dan kaki-kakimu. Arjul itu jamak dari rijlun ya. Rijlun itu artinya kaki. Wa arjulakum, dan kaki-kakimu ilal ka'bain, sampai apa? Mata kaki, 2 mata kaki. Berarti membasuhnya dari bawah Pak, bukan dari atas ya. Jadi kaki sampai mata kaki, tangan sampai siku, bukan siku sampai tangan, tangan sampai siku. Berarti dari mana Pak? Dari tangan sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Kaki sampai mata kaki, dari mana? Dari kaki. Kaki sampai mata kaki. Maka ya kita kalau wudu itu jangan tergesa-gesa, sing enak kesusu nopo to nggih. Jadi ini kita wudu itu benar-benar ya disempurnakan wudunya, disempurnakan. Wa arjulakum, dan kemudian 2 kaki-kakimu ilal ka'bain, sampai apa? Mata kaki. Basa Jawane napa? Kemiren, nggih, kemiren. Namun sampeyan iki nggih. Sampai situ itu harus betul-betul basah ya, harus betul-betul basah. Tidak usah sampai lutut, cukup sampai kemiren. Harus betul-betul basah. Itu kalau kita memang wudu ya. Wa in kuntum junuban, wa in kuntum lan lamun ana sapa sira junuban iku junub, fattaharu mongko becik adus sira, wajib adus sira. Wa in kuntum junuban fattaharu, mongko lamun sira iku junub wajib adus sira, thaharah. Nah, mandi junubnya ya nanti kaifiyahnya akan dijelaskan. Sederhananya saya ceritakan. Sederhananya ya, mandinya seperti apa? Dimulai dari kalau junub ya, bismillah, niat membasuh 2 tangan, kemudian fathaharu seperti apa? Wudu dulu. Wudu. Kemudian apa? Mengalirkan setelah wudu mengalirkan air rata ke seluruh tubuh. Yang pertama itu tadi masih air yang suci dan mensucikan, dan kemudian setelah itu baru kemudian kita pakai alat bersuci lainnya, sabun dan lain-lain. Jadi setelah wudu tadi mengalirkan air ke seluruh tubuh, masih air yang suci dan mensucikan, masih belum pakai alat-alat bersuci lainnya ya.
bangsane sampo, sabun dan lain-lain. Setelah itu baru pakai dan kemudian dibersihkan lagi dengan air yang suci dan mensucikan. Kalau misalnya tidak pakai alat bersuci gimana Pak? Ya sudah sah kalau misalnya sudah pakai air yang suci dan mensucikan. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira iku mardha nggih, lara, sakit. Jadi berikutnya ini terkait dengan tayamum ya. Kalau kemudian tadi kita junub, kita dianjurkan diwajibkan mandi. Kalau kemudian kita sakit, yang karena sakit itu kita tidak boleh mandi misalnya, au ala safarin, atau kamu dalam keadaan bepergian, sakit atau bepergian, itu menjadi syarat dibolehkannya tayamum gitu. Nah, syarat dibolehkannya masih ada syarat lagi. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum aw jaa utawa teka ahadun salah siji sira minkum saking sira minal ghaiti saking jamban aw lamastum utawa nyenggol sira an-nisaa ing wong wadon falam tajidu mongko banjur ora nemoni sira ma'an ing banyu fatayammamu mongko sira wajib tayamum soidan thayyiba kelawan awu kang resik. Jadi tadi yang mandi tadi, mandi normal pakai air, terus berikutnya ini ada tiga ya. Pertama mardo, sakit yang tidak boleh menyentuh air, misalnya demam atau terluka atau sakit lainnya yang paling tahu adalah dokter yang memang direkomendasi tidak boleh menyentuh air. Au ala safarin atau bepergian jauh ya, bepergian jauh. Dan agama itu luar biasa ya. Bepergian jauh itu misalnya kita pergi haji atau umroh atau kita naik pesawat ke daerah lain yang lama dan kemudian meskipun di pesawat itu disiapkan apa? Air, tapi airnya minim. Dan kadang-kadang juga tiap orang tidak piawai dari tempat duduknya menuju ke tempat air itu, tidak piawai. Maksudnya tidak terbiasa, tidak familiar. Nggih, melampah saking gini panggonan lungguhe ten gini persediaan banyu niku lho ajri. Kuwatir ngenang pesawatnya ceblok, nggih. Tapi kuwatir guling. Atau kita pergi di tempat lainnya yang memang kemudian di situ falam tajidu ma'an, kita tidak menemukan air. Jadi syaratnya sakit atau pergi dan kemudian tidak menemukan air. Termasuk juga tidak hanya orang-orang yang yang butuh wudu. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti. Salah seorang di antara kamu mendatangi jamban, itu artinya buang air besar. Terus juga tidak ketemu air. Nah, itu nanti istinja. Fatayammamu sha'idan thayyiba, maka hendaknya kamu tayamum dengan debu yang bersih. Dengan debu yang bersih, sha'idan thayyiba. Tayamumnya baik yang junub ya, maupun yang wudu. Kan pernah ada sahabat yang diceritakan karena dia itu dikiaskan dengan mandi, maka dia gulung-gulung di debu ya. Lah ini baik yang wudu maupun yang junub
Itu sederhana. Wamsahu biruusikum wa aidikum min. Maka usap biwujuhikum, bukan biruusikum. Wamsahu biwujuhikum, maka usaplah wajahmu wa aidikum min, dan tanganmu sedikit aja. Maka prakteknya ada yang begini ya. Prakteknya ada yang kalau wajah sama ya, ini disiapkan dulu debu, tentu kemudian dimulai pertama ya dimulai dengan bismillah, kemudian niat mukhlishan lillah ya. Ini kemudian kalau ini debu ditaruh airnya di tangannya di debu dan kemudian dibersihkan, mungkin disebul atau apa biar enggak debunya gambul ya. Cukup wajahnya ada yang begini, ada yang begini ya, monggo, yang penting rata wajahnya. Tapi kalau tangan tidak, ada yang cukup begini ya, waidikumin, ada yang begini, ada yang dari sini ke sini sampai sini, monggo ya, monggo bisa hanya begini saja karena yang ini sudah kena. Ada yang dari sini kembali ke sini langsung ke sini, sini kembali ke sini ke sini, cukup. Itu baik yang junub karena hadas besar maupun yang wudu karena hadas kecil, sama. Bukan yang junub kemudian apa gulung-gulung, enggak ya, siapno awu wakai terus gulung-gulung kaya pitik kibu, enggak. Jadi tayamumnya sama. Bapak Ibu yang saya hormati, lah itu agama itu kayak gitu ya. Coba dikasih kemudahan yang luar biasa. Ketika normal pakai air, ketika tidak ada air pakai debu, dan kemudian ketika wudhu dengan mandi, itu ketika tayamum caranya juga diberi keringanan yang luar biasa. Maka ayat ini kemudian ditutup begini. Biwujuhikum wa aidikum minhu. Jadi hendaknya kamu mengusap wajahmu dan sebagian dari tanganmu. Sebagian itu ada yang cukup begini aja. Ada yang sama dengan wudhu. Monggo. Ya, dua-duanya boleh. Mayuri itu orang ngersakaken sapa Allah Gusti Allah liya ja'ala yen to ndadekake sapa Allah alaikum ing atase sira min harajin saking kangelan. Nah, sampai gitu. Jadi nyuwun sewu, agama niku diturunake dening Gusti Allah dateng kita kabeh, aja nganti syariat agama niku ndadekno kita niku kangelan. Wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Wa ma ja'ala lan ora ndadekake sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh fid-dini ing dalam agama iku min haraj saking kangelan. Di sini hampir sama. Ma yuridu ora ngersakaken sapa Allah Gusti Allah liyaj'ala yen to ndadekake alaikum ing atase kowe kabeh min harajin saking kangelan. Normal wudu pakai air, tidak normal boleh tayamum, sakit boleh tayamum, kemudian pergi boleh tayamum. Tapi bolehnya tayamum ketika syaratnya apa? Falam tajidu ma'an, ketika kamu tidak menemui air. Maka ketika kita menemui air, kebolehan tayamum itu menjadi gugur. Ya kemudian kita kembali apa? Berwudu. Itu. Di adanya tayamum itu dibolehkan ketika tidak ada air. Dan itu kemudian ditandaskan Allah tidak menurunkan agama itu kemudian menjadi susah bagi kamu. Tidak. Allah tidak menurunkan agama itu menjadi susah bagi kamu. Lalu untuk apa?
Walakin yuridu liyutahhirakum. Walakin angin yuridu ngersakaken sapa Allah liyutahhirakum yanto krana gawe sira kabeh iku suci. Waliyutimmalan krana nyempurnakake nikmatahu nikmate Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh la'allakum muga-muga sira kabeh iku tashkuruna dadi wong akeh sing padha syukur. Jadi adanya wudu, kemudian mandi, syariat itu syariat tentang wudu, syariat tentang mandi, lalu kemudian dibolehkannya tayamum sebagai ganti wudu dan mandi. Lalu kemudian kalau kita berak itu ada istinja biasa pakai air, dan kemudian kita dibolehkan pakai soi dan thayyibah. Tentu kemudian itu kemudahan dari Allah di dalam kita melaksanakan ajaran agama. Maja'ala mayuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu alaikum. Terakhir YouTube la'allakum tashkurun. Akan tetapi kemudian Allah menghendaki agar kamu itu menjadi orang yang bersih, orang yang bersuci, dan kemudian Allah menyempurnakan nikmatnya agar kamu bersyukur. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu kita bicara tentang kaifiyah wudu. Ya. Sebelum ke kaifiyah wudu, tentu kami perlu menjelaskan dulu karena alatnya wudu itu adalah air, ya. Jadi di sini ternyata air tidak dijelaskan, ya. Jadi di sini hanya kaifiyah wudu, maka juga perlu kita jelaskan dulu tentang air. Ketika kita bicara dalam kitab-kitab fikih tentang air, itu paling tidak pertama ada yang disebut dengan air suci dan mensucikan. Airnya itu memang suci dan mensucikan. Airnya artinya bisa dipakai bersuci. Air suci dan mensucikan. Air itu adalah seperti air hujan, ya, mungkin air sungai, air laut, air sumur, air sumber dan sebagainya. Yang air itu belum terkontaminasi dengan benda suci lainnya yang menyebabkan air itu berubah warnanya, rasanya atau baunya oleh benda najis. Benda suci lainnya misalnya begini. Air itu kan suci, Pak, ya. Gula itu suci apa najis? Halo? Suci apa najis? Suci. Nek banyu sak tong terus dikai gula 2 kilo terus digawe wudu, sah napa mboten? Nah itu dari air suci yang terkontaminasi benda suci lainnya, nah itu. Kena benda suci lainnya yang berubah apanya? Rihuhu, ta'muhu, au launuhu. Ya. Rihuhu, ta'muhu, au launuhu. Ta'mun itu artinya rasa, launun itu warna, rihun itu bau. Bisa berubah salah satunya atau ketiga-tiganya. Mungkin rihnya, baunya berubah. Tapi kalau gula mungkin tidak seberapa berubah. Yang berubah apa? Ta'munnya, rasanya. Warnanya mungkin kalau gula putih tidak seberapa berubah. Tapi air suci yang terkontaminasi dengan benda suci itu kemudian menjadi air suci tidak mensucikan, ya, gitu. Air suci tetapi tidak mensucikan. Artinya air itu dikonsumsi boleh, memang itu layak dikonsumsi. Atau yang kedua, ta'munnya tidak berubah, ya. Ta'mun rasanya tidak berubah.
Tapi yang berubah apanya? Launun, warnanya. Misalnya air kemudian dikasih pewarna, dikasih jingga atau cat atau pewarna lainnya. Ya, pewarna lainnya. Kadang-kadang daun yang sudah busuk itu juga bisa merubah warna air. Airnya dijublang tinggal sedikit. Yang kemarin warnanya putih jernih, terus karena banyak daun yang jatuh, lumut yang jatuh, musim kemarau jadi hijau. Ya. Istilahnya dulu ketika saya sekolah di Bojonegoro itu, anak-anak Bojonegoro itu kalau menghina banyu Lamongan hijau kayak PPO itu. Padahal saya itu tidak kenal air PPO karena di tempat saya itu airnya kan jernih, air sendang, air sumur itu. Yang daerah PPO kan bukan di daerah sana. Nah, berubah apa? Berubah rihnya, berubah launnya, launuhu apa? Warnanya. Air suci yang terkontaminasi benda suci lainnya yang kemudian berubah itu tadi salah satu dari 3. Rihuhu, ta'muhu, au launuhu. Bau, rasa dan warna. Kita belum bicara tentang kullatain atau yang lain ya. Jadi yang pertama air suci mensucikan, yang kedua air suci tetapi tidak mensucikan. Karena seperti tadi. Termasuk golongan kedua ini meskipun tidak terkontaminasi ya. Misalnya air kelapa ya, air buah ya. Itu termasuk air suci yang tidak mensucikan. Duda kelapa niku suci to mboten? Nggih suci pol. Umpama sampean wudu duda kelapa sah to mboten? Halo? Sah to mboten? Mboten. Kok gelani kok gaya men wudune napa duda kelapa nggih. Malah mboten sah nggih, mboten sah. Air suci tidak mensucikan. Atau air buah ya, buah yang kemudian diperas dan kemudian keluar airnya. Atau air yang diambil dari apa? Pohon, seperti apa? Legen dan sejenisnya. Itu menjadi air suci yang tidak mensucikan. Berikutnya air suci yang kemudian terkontaminasi oleh benda najis. Ya ini, hati-hati. Air suci yang terkontaminasi dengan benda najis. Di sini ini kita yang kurang hati-hati. Mungkin di tower tandon air kita tidak pernah ngecek. Ternyata nduk kuning ditelai tekek ya. Atau cecek atau apa. Nah ini yang kita kurang hati-hati di sini. Kita tidak tahu air yang kita pakai itu di tempat-tempat menuju kita itu seperti apa. Yang jelas kalau kita melihat kasat matanya itu kelihatan baik, ya kita husnuzon aja bahwa air itu baik. Tapi nyuwun sewu, kalau jelas-jelas kita tahu, ten jeding, terus ten jerone niku enten napa? Telek cecek sing karuan ketok nggih. Lho gak isa digawe wudu. Lah niku jelas-jelas wudune mboten sah. Jelas-jelas wudune mboten sah. Jadi bab toharoh niki bab banyu niki kita kudu temenan. Kita kudu temenan. Pun ngantos kita niki napa? Sembrono. Mulane nggih, barang siapa yang beramal tidak dengan ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Waman ya'mal waman bi ghairi ilmin ya'malu amaluha mardudatun la tuqbalu. Waman sapane wong bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu ya'malu dheweke ngamal amaluha mongko amale iku mardudatun den tolak la tuqbalu ora diterima. Wudu tapi orang ngerti ilmune wudu, orang ngerti banyu sing kena dienggo wudu. Salat orang ngerti syarate salat,
ora ngerti rukune salat, ora ngerti sing batalno salat. Lah, kemudian amalnya kan menjadi nyun sewu. Basa Jawane niku nglempara. Ora ana arahe. Nah, maka di sini kemudian apa? Pengetahuan tentang air ini kemudian menjadi penting. Yang ketiga yang disebut air makruh, ya, air suci mensucikan, tetapi air itu dalam tempat tertentu yang kemudian kena panas, kena panas. Itu disebut makruh. Sebab kalau nanti dipaksakan untuk wudhu, itu berdampak kurang baik terhadap kesehatan kita. Nah, ternyata Islam sudah begitu luar biasa, terhadap kesehatan dan sebagainya sudah dipikirkan. Bapak Ibu yang saya hormati, lah kalau airnya sudah disiapkan dengan baik, atau kalau kita wudhu kemudian nyun sewu soid itu bahasa Jawanya itu awu itu debu sing lembut, pun kleru pasir loh Pak nggih. Debu itu dari apa? Dari tanah, ya, dari tanah. Tapi nek ten pesawat biasanya napa sing ditemek? Dindinge pesawat. Ya ora nek nggawa awu teko Surabaya. Dindinge pesawat. Nah, di situ diperkirakan ada soidan thayyibah, ada debu yang suci tadi, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita kemudian sudah tahu bagaimana air tadi, ya, ada air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, dan kemudian yang ketiga air najis, tentu yang kita pilih bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk mandi besar, itu hanya air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan itu tadi bisa air hujan, tentu air hujan yang diambil dari tempat yang baik. Udan pertama mari tiga dawa dipek teko talang pawon. Nang talang ini kathah napa? Teleke tikus. Udan pertama rupane wireng. Yang dipaksakan kanggo wudu. Nah, nggih, kita sendiri yang tahu. Tentu kemudian air hujan yang diambil dari mana? Dari tempat seperti apa? Itu yang kemudian kita sendiri yang paling tahu. Air hujan. Kalau air sungai seperti apa? Air sungai tentu kalau alirannya deras dan sungainya tidak dipakai untuk pembuangan limbah yang aneh-aneh, insya Allah airnya apa? Suci dan mensucikan. Mamane niki banyu king aliran Waduk Gondang niki. Nek alirane deras nggih. Lah nek alirane 3 umpama cilik, terus masyarakat sekitar mriku nek bar subuh padha nambahi nggih. Tambahin apa, Pak? Bar subuh padha nambahi nggih. Nek tambahane niku benda padat sing dilewati 10 kilo sampai tenggene sampean men kampung nambahi titik nih, air sungai meskipun seperti itu nggih, tentu airnya akan berubah menjadi napa? Najis, Pak, najis. Kecuali kalau alirannya besar seperti Bengawan Solo, seperti Brantas, itu kemudian ada tambahan dikit-dikit enggak berdampak dengan air yang ada itu. Atau ada tambahan lainnya tadi, limbah dan sebagainya menjadi air yang berubah warnanya dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana Pak kemudian air yang dijernihkan? Air yang dijernihkan. Kalau di tempat-tempat yang maju itu kan memang ada air yang limbah dari rumah tangga, dari dapur, dari macam-macam, kemudian dijernihkan lagi. Nah, air seperti itu ya, kalau kita memang sudah tahu limbah, dijernihkan mungkin bisa dimanfaatkan untuk apa? Nyiram tanaman, bukan untuk wudhu, ya. Untuk nyiram tanaman. Nah, tentu kemudian kalau kita mau ngecek suci mensucikan, ya kalau sudah dijernihkan ya dengan ilmiah, kalau sudah seperti itu kita memisahkan antara najis dengan yang tidak najis itu kan kalau orang awam gini sulit, ya. Maka kalau agama itu gampang. Maka kalau air itu diukur dengan
kulatain. Besok waktunya kita kaifiyah wudu, kemudian kaifiyah mandi, insya Allah nanti akan kami jelaskan. Untuk pertama kajian hari ini mungkin cukup sampai di situ. Apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Bapak-bapak tentang toharoh, ya, kami persilahkan. Monggo. Kalau tidak ada pertanyaan kita anggap cukup, dan insya Allah ini dengan titit ini biasanya sudah manjing isak. Pangapunten ingkang kathah, bek menawi wonten hal-hal ingkang kurang berkenan. Mudah-mudahan kajian berikutnya kita bisa menjelaskan yang lebih jelas. Sekali lagi kami ingatkan tadi anjuran tentang kurban tadi, kemudian kita sungguh-sungguh dalam toharoh ini kita cermati dengan sungguh-sungguh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.